Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan M. Irsyad Fudail. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelumnya yang saya hormati Pak Nukman selaku pengampu mata kuliah Islam, Budaya, dan Lokal. Nah, sebelumnya pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kedudukan Perempuan dalam Islam. Teman-teman, kalau kita melihat sejarah sebelum Islam datang, kehidupan perempuan saat itu sangat memprihatinkan. Di masa Arab jahiliyah, perempuan sering dianggap tidak berharga. Mereka tidak memiliki hak yang layak, tidak bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Bahkan ada tradisi mengubur bayi hidup-hidup karena dianggap membawa aib bagi keluarga. Bukan hanya di Arab, di beberapa peradaban lain seperti Romawi, Yunani pun sering perempuan diperlakukan lebih rendah dibanding laki-laki. Kemudian Islam datang membawa perubahan yang sangat besar. Islam mengangkat martabat perempuan dan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan ciptaan Allah. Yang membedakannya adalah manusia di sisi lain Allah bukan jenis kelaminnya, melainkan ketakwaan dan amal baiknya. Jadi Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah. Selanjutnya Islam juga memberikan banyak hak kepada perempuan. Hak yang pertama adalah hak mendapatkan pendidikan. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, perempuan juga memiliki kesempatan untuk belajar dan menjadi orang yang berilmu. Contoh nyatanya adalah Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai salah satu perempuan paling cerdas dalam sejarah Islam dan menjadi rujukan banyak sahabat dalam memahami hadis dan hukum Islam. Yang hak kedua adalah hak memiliki dan mengelola harta. Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk mempunyai harta atas namanya sendiri, bahkan melakukan usaha atau perdagangan. Selain itu, perempuan juga memiliki hak menerima warisan, walaupun dalam beberapa kondisi jumlah warisan laki-laki lebih besar. Hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki yang wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi, pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada tanggung jawab, bukan karena perempuan dianggap lebih rendah. Nah, hak berikutnya adalah hak memiliki pasangan hidup. Islam melarang pernikahan yang dilakukan secara paksa atau seorang perempuan berhak menerima atau menolak calon suami. Setelah menikah pun seorang istri berhak mendapatkan nafkah dan diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Islam mengajarkan agar kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan saling bertanggung jawab. Selain memberikan hak-hak tersebut, Al-Quran juga memberikan perhatian yang besar kepada perempuan. Hal ini dapat kita lihat dari adanya surah An-Nisa yang secara khusus membahas berbagai hukum tentang perempuan. Selain itu ada juga surah Maryam yang menggunakan nama seorang perempuan mulia sebagai nama surah. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita menghormati ibu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan adalah ibu, kemudian ibu, baru setelah itu ayah. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya penghargaan Islam kepada seorang perempuan, khususnya sebagai seorang ibu. Dalam sejarah Islam juga banyak perempuan hebat, misalnya memberikan kontribusi besar, yaitu Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri pertama Rasulullah dan menjadi orang pertama yang beriman kepada beliau. Khadijah juga mendukung perjuangan dakwah Rasulullah dengan harta dan semangatnya. Kemudian ada Aisyah radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai ahli hadis dan guru bagi banyak sahabat. Ada juga Fatimah Az-Zahra yang dikenal karena ketakwaan dan akhlak mulianya. Selain itu, ada juga Nusaibah binti Ka'ab, yaitu ikut melindungi Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Semua tokoh ini membuktikan bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam perkembangan Islam. Saat ini masih ada anggapan bahwa Islam membatasi perempuan, padahal jika kita memahami ajaran Islam secara utuh, justru Islam sangat memuliakan perempuan. Misalnya, kewajiban berjilbab dipahami sebagai bentuk menjaga kehormatan dan ketaatan kepada Allah. Begitu juga tentang warisan dan kepemimpinan dalam keluarga. Semua itu memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan tanggung jawab, bukan untuk merendahkan perempuan. Nah, sebagai penutup,
dapat kita simpulkan bahwa Islam membawa perubahan besar terhadap kedudukan perempuan. Islam memberikan hak untuk memperoleh pendidikan, memiliki harta, menerima warisan, memilih pasangan hidup, serta berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Islam bukan agama yang membatasi perempuan, tetapi agama yang memuliakan, memperdayakan perempuan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana Islam menghargai dan memuliakan perempuan. Terima kasih atas Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.